Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kenikmatan agar kita selalu bisa berkesempatan hadir di sekolah dan menambah ilmu kita. Amin. Oh ya, Bapak ingatkan lagi karena sekarang kan lagi musim wabah penyakit gitu kan. Lagi musim corona, jadi Bapak ingatkan untuk selalu hidup sehat, jaga pakai masker, terus cuci tangan sering-sering ya. Nah, jadi sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Nada Zahira. Saya, Pak. Opa. Hadir, Pak. Ahmad Faidal. Yang dah hadir hari ini siapa? Sumiati. Oh iya. Dia kemana ya? Dia pergi ke Dompu. Oh iya sih. Oke. Jadi setelah ini sebelum kita mulai pelajaran, sebenarnya kita berdoa dulu ya, Nana. Ya, Pak. Nah, ketua kelasnya siapa di sini? Sumiati enggak ada dia. Oh, Pak Jone. Oh iya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya, Bapak. Iya, Pak. Nah, jadi minggu kemarin Bapak udah menjelaskan tentang konsep budaya. Nah, coba dibuka dulu buku-bukunya. Oh iya, Pak, ya. Kemarin Bapak jelaskan tentang apa aja? Seni budaya. Tentang pengertian Seni budaya. Terus tentang konsep budaya. Ya. Bapak juga udah menjelaskan tentang pengertian budaya menurut para ahli. Nah, masih ada yang ingat belum? Saya, Pak. Bapak kasih pertanyaan. Siapa yang masih ingat pengertian budaya? Saya. Oke. Pengertian dari seni budaya tersebut adalah akal pikiran manusia yang tumbuh dari sejak lahir. Oke, bagus ya, jawabannya bagus. Nah, jadi sekarang Bapak jelaskan lagi. Jadi, pengertian budaya. Nah, budaya itu kan berasal dari kata Sanskerta. Ya, masih ingat kan bahasa Sanskerta yang dari kata budhaya. Nah, budhaya ini dia tuh termasuk bentuk jamak dari kata budi. Nah, jadi ceritanya tuh kayak gini. Budhaya, nah dia tuh merupakan bentuk jamak dari kata budi. Nah, sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata budi itu sendiri artinya adalah akal, artinya pikiran, artinya budi. Nah, jadi kalau secara umum kata budaya itu merupakan segala sesuatu atau suatu cara hidup manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, coba diingat dulu, suatu cara hidup manusia dalam suatu kelompok masyarakat yang lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini lama-kelamaan bakal terus diwariskan dari generasi ke generasi. Turun temurun. Ah ya, tepat sekali. Jadi kata kuncinya budaya itu adalah dia itu suatu cara hidup. Nah, suatu cara hidup yang gimana? Suatu cara hidup yang dilakukan oleh suatu masyarakat di suatu daerah. Jadi suatu cara hidup ada kebiasaannya yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, terus masyarakat ini selalu meneruskannya sehingga kebiasaan ini menjadi sebuah budaya. Nah, seperti itu ya, Naya ya. Ya, paham, Pak. Nah, untuk materi pada hari ini Bapak akan melanjutkan tentang materi kita sebelumnya. Sebelumnya kan Bapak udah pernah menyinggung tentang unsur-unsur budaya. Iya. Ada 7 kan? Nah, tapi karena waktu Bapak nggak bisa menjelaskan semuanya. Jadi sekarang Bapak akan melanjutkan materi Bapak itu. Nah, tapi sebelum Bapak melanjutkan, coba dinaikkan dulu pulpennya, bukunya juga dinaikkan dulu. Nah, coba cara duduknya dibagusin dulu biar kita enak untuk belajar. Nah, oke. Untuk yang sekarang Bapak akan menjelaskan tentang apa aja unsur-unsur budaya. Nah, ini udah bisa kan? Udah, Pak. Bapak
cinta sama tanah air kita karena kita punya banyak banget kekayaan alam. Termasuknya budaya kita itu banyak banget. Nah, itu sebuah kekayaan yang kita miliki. Jadi, contohnya aja di Sumbawa. Di Sumbawa itu ada berapa suku di Pulau Sumbawa aja? Ada 2 ya kan? Ada suku Samawa sama suku Embojo. Kita beralih ke suku Sumbawanya aja, suku Samawa. Di suku Sumbawa aja yang punya satu suku ini di antara Sumbawa bagian barat sama Sumbawa bagian utara. Contohnya Sumbawa besar sama Sumbawa barat. Ya. Itu bahasanya udah beda. Beda banget. Ya kan? Udah Ya. beda. Apalagi di suku-suku yang lain. Nah, sekarang Bapak akan ngasih kalian teka-teki. Terus kalian coba menebak ini bahasa dari mana. Contoh, apakah garing? Bahasa Jawa. Oh benar, bahasa Jawa. Terus ada nggak yang bisa ngasih Bapak contoh tentang bahasa yang kalian tahu? Contohnya bahasa Sumbawa besar. Siapa yang tahu? Saya. Apa gitu? Saya. Iya, coba. Belaku nenek. Artinya apa itu? Kemana kamu? Kemana kamu? Ya, betul. Nah, itu bahasa dari Sumbawa besar. Sedangkan sampai di Sumbawa barat aja bahasanya juga beda. Iya. Nah, kalau di Sumbawa bagian barat, misalnya nanya, kamu lagi apa? Apa gawemu? Ya kan kayak gitu. Sedangkan di Sumbawa bagian utara dibilang, apa buatmu? Kayak gitu. Jadi itu aja udah berbeda. Nah, itu merupakan sebuah budaya. Jadi dia masuk ke dalam unsur-unsur budaya. Satu bahasa. Oke? Untuk yang kedua, kesenian. Nah, untuk kesenian, siapa yang suka seni? Saya. Nah, coba sebutkan apa aja sih seni-seni itu? Seni rupa terapan, seni melukis, Oke, betul semua ya. Bapak tambahin lagi. Jadi seni itu ada banyak, bukan hanya tentang seni tari, seni musik, bukan. Jadi seni itu ada banyak banget. Ada syair, itu juga termasuk kesenian. Wayang, itu juga termasuk kesenian. Nah, jadi Indonesia juga punya banyak banget kesenian. Nah, jadi karena Bapak itu merupakan lulusan dari seni tadi, Ya. jadi Bapak juga bakal ngasih kalian sebuah contoh dan Bapak suruh kalian untuk menebak ini tuh termasuk tarian dari mana. Nah, contoh yang pertama, misalnya tarian ragam tarinya kayak gini. Pak, Ta. saya tahu. Nah, ayo. Tari Bali. Oke, tari Bali. Betul ya, anak ya. Betul ya. Nah, yang satu tari Bali. Kalau yang gini, 1, 2, 3. Tari Sumbawa. Iya, itu tari daerah kita. Ya, bagus sekali. Dan masih banyak banget tarian-tarian di Indonesia. Ya. Masih banyak banget tarian-tarian di Indonesia dan itu berbeda-beda. Di setiap daerahnya berbeda-beda. Dan kita patut bangga akan hal itu. Jadi yang kedua, kesenian. Dan kesenian itu banyak banget ya. Ada yang bisa nyebutin apa aja kesenian di Indonesia? Atau kesenian yang ada di Sumbawa aja? Saya. Apa? Ayo. Seni tari, Ya, tarian di Sumbawa apa aja yang kamu tahu? tari lala jenis. Iya, tari lala jenis. Betul ya anak-anak ya. Nah, terus di Sumbawa itu motif Sumbawa itu merupakan sebuah kesenian juga. Nah, di setiap daerah memiliki motif-motif tersendiri. Beda-beda. Ya. Contohnya motif di Sumbawa apa aja? Ayo. Lonto engal. Lonto engal. Terus ada kemang setange. Kemang setange. Nah, lonto engal, kemang setange ini nggak ada di daerah lain. Jadi ini adalah motif dan kesenian daerah kita. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Tapi Bapak tanya dulu, masih ada yang bingung belum sama yang dua ini, bahasa sama kesenian? Ada yang bingung? Enggak ada. Udah paham, Pak. Udah jelas ya? Ya, jelas banget. Kita lanjut yang ketiga, religi atau agama. Nah, budaya juga bakal memunculkan religi atau agama. Religi itu sebuah kepercayaan. Nah, jadi dia itu sebuah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat di sekitar situ. Ya. Nah, contohnya budaya Islam. Nah, masuk ke suatu daerah.
Terus mengakibatkan budaya di daerah situ pasti bakal berubah dengan adanya kepercayaan Islam itu. Contohnya yang wanita harus menutup aurat, harus memakai jilbab, itu kan sebuah budaya terlepas dari agama Islam. Itu sebuah budaya sebenarnya, yaitu budaya Islam. Nah, religi di Indonesia itu ada berapa anak-anak agama di Indonesia yang disahkan? Ada berapa? Ada 5. Coba disebutin dulu. Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, Dan satu lagi Buddha. ya Ya, jadi di Indonesia ada 6. Terus ditambah lagi sama agama-agama dan pemahaman lainnya. Jadi pasti kalau bertanya agama dan kepercayaan lainnya itu apa gitu. Nah, contohnya di Jawa itu ada namanya kejawen. Nah, kejawen itu sebenarnya sebuah pemahaman, sebuah kepercayaan di suku Jawa. Dia itu biasanya di orang-orang yang berada di daerah keraton itu masih menganut kejawen, walaupun di KTP-nya Islam. Nah, tapi itu juga bukan hanya di Jawa, di hampir banyak suku juga memiliki kepercayaan lainnya. Contohnya kejawen itu dia kayak masih mempercayai roh nenek moyang. Terus dia masih kayak pergi sesajen gitu ke Bapak pernah melihat itu di pantai selatan waktu Bapak masih kuliah kemarin. Di pantai selatan masih ada yang sesajen, dan di sana juga terkenal banget yang namanya Ratu Laut Selatan. Iya. Ya, Ratu Laut Selatan. Ya, benar banget. Kalau Kidul. Oke. Nah, itu contoh dari kepercayaan lainnya, yaitu kejawen. Tapi kita masih banyak lagi. Contohnya di Sunda, di daerah Banten itu ada namanya Wiwitan. Nah, itu beda lagi kepercayaannya kayak gimana. Terus di daerah Batak ada namanya Parmalin, nama budayanya. Terus di Sumba itu ada namanya Marapu. Terus di Kalimantan ada Kaharingan, di Toraja ada Tudulu, di Jawa Barat ada Bumbun. Nah, nanti kalau mau mempelajari tentang ini, kalau bisa lihat di internet itu lebih lengkap lagi ya. Karena sekarang Bapak ingin menjelaskan dikit-dikit aja ya. Nanti kalian cari lagi di internet jika kalian ingin menambah ilmu kalian. Nah, terus yang selanjutnya. Tapi sebelum itu unsur budaya untuk religi dan agama udah paham ya? Paham. Nah, oke. Selanjutnya yang keempat itu pengetahuan. Untuk pengetahuan itu merupakan sebuah budaya. Contohnya orang yang tinggal di pesisir pantai, pengetahuannya pasti beda sama orang yang tinggal di atas gunung, ya pasti beda. Nah, untuk contohnya orang yang tinggal di pesisir pantai pasti akan mata pencariannya banyak menjadi nelayan. Maka dia juga pasti memiliki pengetahuan yang luas tentang cara mencari ikan bagaimana, cara mencari ikan bagaimana, tipe-tipe ikan yang enak itu kayak gimana gitu. Terus bahkan mereka tahu tentang kondisi cuaca. Misalnya anginnya lagi keras, mereka bakal tahu bakal akan datang badai. Mereka ngerti semua itu. Itu karena di budaya adanya pengetahuan. Nah, jadi kalau di orang yang tinggal di gunung, mereka pasti jago banget masalah bertani. Mereka jago banget karena mereka udah diteruskan dari turun temurun. Ya begini cara bertani yang benar dan baik gitu. Contohnya juga di Sumbawa itu kan biasanya pakai rumah panggung. Nah, itu sebenarnya ada sejarahnya kenapa? Kenapa, Pak? Nah, jadi di Sumbawa itu sebenarnya emang udah sering terjadi gempa. Nah, terus dari Raja Sumbawa itu dan tradisi-tradisi di Sumbawa membuat suatu rumah yang tahan gempa, dan hasil terbentuklah rumah panggung. Itu sebenarnya rumah tahan gempa sebenarnya, dan itu udah diuji. Nah, bukan hanya di Sumbawa, di daerah Minang juga menggunakan kayak gitu. Nah, dan kita patut bangga karena orang terdahulu kita udah mengerti gitu loh. Udah mengerti bagaimana cara membuat rumah yang tahan gempa. Nah, sedangkan di daerah lain yang kondisi cuacanya, kondisi tanahnya jarang ada gempa, biasanya rumahnya
berbentuk rumah-rumah batu gitu kan. Nah beda dengan kita. Nah di Sumba lagi di daerah NTT mereka juga rumah-rumah panggung. Itu kenapa? Karena mereka tuh di sana kan ada komodo, ya kan? Jadi agar mereka tuh kalau pakai rumah batu nanti komodonya bisa masuk langsung ke rumah kan? Iya. Nah jadi itu ada salah satu alasan. Nah itu juga sebuah pengetahuan. Jadi orang Sumbawa pasti bakal ngerti banget gimana cara buat rumah panggung tanpa perlu belajar ke sekolah apa tentang mempelajari tentang rumah panggung, tapi mereka udah tahu karena dikasih tahu oleh kakek-kakeknya, dikasih tahu oleh bapaknya begini loh cara buat rumah panggung. Dia juga melihat ada pasak, ada apa, tiangnya harus kayak gini. Jadi mereka udah langsung ngerti gitu ya. Untuk pengetahuan ada yang belum mengerti? Ngerti. Ngerti ya? Selanjutnya Bapak akan lanjutkan ke organisasi masyarakat kelima. Nah, untuk organisasi masyarakat. Jadi, budaya itu bakal membuat sebuah organisasi kemasyarakatan. Bisa juga organisasi kayak persaudaraan. Contohnya itu di daerah-daerah lain tuh ada namanya marga. Ada yang ngerti marga nggak? Waduh, saya lupa Pak. Bisa dijelasin? Nah, kalau marga itu dia itu sebenarnya adalah sebuah nama keluarga besar. Jadi semua keluarga dia, misalnya nama dia Aldi, belakangnya Sitohang. Terus nama kakeknya Metu, belakangnya Sitohang. Jadi semuanya Sitohang. Jadi mereka tuh merupakan termasuk dalam satu keluarga Sitohang, gitu kan. Itu adalah marga. Tapi kalau di daerah kita nggak pakai gitu ya. Contoh kalau di daerah kita itu adalah organisasi masyarakat yang adat istiadat yang tradisional atau yang keraton itu ada. Contohnya lalu lala itu semuanya organisasi kemasyarakatan. Di depannya ada namanya lalu dia, ya gitu kan. Jadi kita udah tahu, oh dia ini orang dari keraton gitu, dia ini orang dari kerajaan Sumbawa gitu, atau dia ini adalah pewaris gitu, atau dia termasuk orang dari keluarga kerajaan pada zaman itu, makanya nama dia masih ada lalu dan lala kayak gitu. Lalu untuk cowok, lala untuk cewek. ya betul banget. Untuk organisasi masyarakat ada masih bertanya-tanya belum sih? Atau belum paham gitu? Kalau belum paham bisa langsung ditanya. Nanti daripada nggak tahu bakal lanjutkan. Kalian bertanya apa sih organisasi masyarakat? Gitu. Udah ya semua? Udah. Jadi Bapak lanjut ke yang keenam. Mata pencaharian. Nah, untuk yang keenam di mata pencaharian itu sama halnya dengan pengetahuan tadi yang Bapak jelaskan, bahwa orang yang tinggal di daerah pesisir itu memiliki pengetahuan tersendiri, dan itu pasti bakal, karena mereka memiliki pengetahuan, mereka bakal berimbas ke mata pencahariannya, ya kan? Nah, untuk mata pencaharian orang yang tinggal di pesisir pasti kebanyakan jadi nelayan. Ya. Nah, karena alam mereka memadai untuk melakukan mata pencaharian seperti itu, dan mereka memiliki pengetahuan juga, ya kan? Nah, terus kalau yang di daerah pegunungan, mata pencaharian mereka yang paling utama pasti bertani dan berkebun, ya seperti itu. Untuk mata pencaharian itu biasanya dipengaruhi oleh alam tempat mereka tinggal, dipengaruhi oleh pengetahuan yang mereka tahu gitu. Untuk mata pencaharian ada yang mau bertanya? Saya. Iya, ayo. Oh, misalkan kayak kalau ada yang tinggal di pegunungan, Ya. seharusnya mereka tanam apa gitu? Apa-apa saja yang ditanam? Nah, kalau seperti itu biasanya dari apa namanya? Dari turun temurun biasanya mereka udah tahu ini tuh tanaman bagus untuk ditanam. Biasanya orang pegunungan itu beda-beda biasanya, soalnya beda-beda tanahnya juga kan. Nah, ada juga yang di pegunungan mereka tanam kayu, ada yang tanam kopi. Jadi mereka tuh kayak ada yang
biasanya ada yang bertani juga di pegunungan gitu. Jadi kayak meneruskan gitu mata pencarian mereka. Tapi karena sekarang sistem internet yang semakin luas, jadi pengetahuan semakin cepat banget masuk ya kan. Jadi bakal banyak banget yang namanya cara bertani yang lebih bagus lagi. Nah, terus unsur budaya yang terakhir yaitu Teknologi. Nah, untuk teknologi, pasti dalam otak kalian teknologi itu adalah salah sesuatu yang canggih, Sudah modern. yang sudah modern. Yang nggak menjadi tradisional lagi. Nah, itu ya teknologi. Contohnya seperti laptop, HP. Tapi di dalam sistem unsur budaya, teknologi itu bukan hanya sesuatu yang bersifat modern. Jadi teknologi itu adalah segala sesuatu atau alat yang bisa memudahkan orang-orang dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya di Sumbawa itu ada namanya berang. Ya. Berang itu adalah suatu kayak pisau yang bisa untuk melakukan pekerjaan di perkebunan. Nah, di Sumbawa itu ada namanya berang dan biasanya ditaruh di sini kan. Ya. Nah, di daerah lain itu nggak ada yang namanya berang. Mereka punya model pisau yang berbeda-beda. Itu kan sebuah alat. Orang zaman dahulu menciptakan berang. Kan itu hebat banget kan menciptakan berang. Nah, itu adalah sebuah teknologi, sebenarnya itu teknologi walaupun tidak bersifat modern. Nah, terus ada juga orang zaman dulu menumbuk padi kan pakai yang apa namanya? Lesung? Ya, pakai itu. Itu sebenarnya sebuah teknologi. Itu teknologi sebenarnya. Nah, jadi teknologi di dalam unsur budaya itu segala sesuatu yang diciptakan oleh orang pada zaman dulu dan diteruskan dari generasi ke generasi. Gitu. Jadi teknologi di setiap daerah biasanya berbeda-beda. Kadang ada yang hampir sama tapi beda nama. Kadang ada yang fungsinya sama tapi modelnya beda gitu. Contohnya aja ulekan. Ya, ulekan itu sebenarnya teknologi dari Indonesia loh. Nah, di daerah Thailand, di daerah Cina, mereka nggak punya ulekan, mereka menumbuk. Kalau mau membuat sambal atau mereka menumbuk, ya kan? Ya. Kalau nggak percaya bisa lihat di video-video di internet itu banyak, di YouTube banyak. Mereka menumbuk, sedangkan Indonesia mengulek. Nah, itu sebenarnya sebuah teknologi yang hampir sama, tapi beda cara mereka menguleknya, beda cara mereka menghaluskan. Tapi pada zaman sekarang teknologi udah ada blender, jadi ini bakal sedikit tersingkirkan. Tapi untuk sampai sekarang masih dilestarikan ya kan? Jadi masih bagus. Nah, untuk semua unsur budaya tadi yang Bapak jelaskan, yang pertama tadi ada bahasa. Yang kedua ada kesenian. Yang ketiga religi atau agama. Yang keempat pengetahuan. Yang kelima organisasi masyarakat. Yang keenam mata pencarian. Dan yang ketujuh teknologi. Nah, jadi untuk unsur budaya kita udah selesai sampai sini. Jadi kan udah paham kan tentang unsur-unsur pembentuk budaya itu apa aja? Paham, Kak. Jadi ada 7 ini. Nah, jadi karena waktu yang udah semakin mepet sekarang, Bapak akan tahu kalian bahwa untuk pelajaran teori kita udah sampai di sini saja. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, Bapak akan mengajarkan kalian atau Bapak akan memperlihatkan kepada kalian salah satu contoh budaya, yaitu kesenian. Nah, karena Bapak dari seni tari, Bapak akan ajarkan kalian salah satu tarian Indonesia. Jadi untuk pertemuan berikutnya Bapak bisa minta tolong kalian untuk membawa baju ganti ya. Nah, untuk semua mata pelajaran, untuk semua pengetahuan yang kita dapat hari ini semoga bisa kita menjadi manfaat bagi kita semua. Dan sebelum Bapak tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan dipimpin doa dulu ya. Teman-teman, sebelum kita bermain, marilah kita berdoa. Berdoa mulai.
Indonesia itu merupakan negara yang memiliki banyak banget kekayaan alam. Entah itu budayanya, entah itu alamnya, dan itu banyak banget. Nah, untuk budaya Indonesia itu banyak. Bahkan orang luar menginginkan budaya kita karena budaya kita itu unik dan mahal. Ya. Nah, dan karena budaya kita banyak, siapa lagi akan melestarikan budaya kita kalau bukan kita? Ya. Oke, jadi semoga dengan mempelajari budaya kita semakin meningkatkan rasa cinta kita, meningkatkan rasa nasionalisme kita menjadi lebih tinggi lagi dan cinta banget pada negara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya,